Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja, Kang Mas dan Mbak Yu. Hari ini kita kembali lagi di Jateng Bicara. Dan hari ini sudah hadir bersama saya yaitu Bapak Danang Wicaksono selaku Kabid Pajak Kendaraan Bermotor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, dan banyak sekali ini Kang Mas dan Mbak Yu mungkin yang sudah menunggu dari kemarin-kemarin, karena kita sudah sempat melempar pertanyaan ini Bapak di media sosial kita. Dan kemarin ini juga hampir beberapa yang ingin bertanya tentang ini ya Bapak, pajak kendaraan bermotor. Karena hampir di tagline beberapa surat kabar itu tentang Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah membuka program bebas sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan mulai 26 April 2023. Nah, ini sempat banyak dinanti-nanti Bapak. Mungkin ada yang menunggu atau mungkin ada yang belum tahu juga bagaimana caranya. Nah, mungkin ini bisa diceritakan Bapak sedikit kepada Kang Mas dan Mbak Yu yang ada di rumah. Silakan. Baik, terima kasih Kang Mas, Mbak Yu. Tadi kalau dikatakan pada nunggu ya, pembebasan denda pajaknya. Sebelumnya saya pengen mengedukasi dulu, Mbak. Jadi pajak kendaraan bermotor itu namanya juga pajak. Jadi sifatnya itu dipaksakan. Iya, betul. Bagi warga negara atas kebijakan yang diterapkan. Jadi pada saat kewajiban ini diterapkan kemudian jatuh tempo, maka dikenakan sanksi denda tadi. Iya. Nah, sebaiknya masyarakat jangan nunggu kemudian. Nah, betul. Jadi kalau tidak mau kena denda, ya masyarakat bayar pajak tepat waktu. Iya, benar. Gitu. Nah, program ini tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan motor, ya, maka ini sedikit relaksasi, diberikan pemutihan. Jadi kalau masyarakat mungkin lebih kenal dengan bahasa pemutihan. Iya. Jadi relaksasinya dalam bentuk pembebasan denda administrasinya. Jadi yang dibebaskan denda administrasinya. Sebetulnya kita juga punya program lain di sini. Punya program lain, oke. Apa itu Bapak? Boleh diceritakan ini mungkin untuk Kang Mas dan Mbak Yu? Jadi ada program lain yaitu bebas biaya balik nama kendaraan bermotor. Oke. Ini tujuannya adalah supaya masyarakat yang saat ini menguasai atau memiliki kendaraan bermotor yang belum atas namanya sendiri bisa kemudian meluruskan jejak administrasinya. Oke, berarti bisa merubah gitu ya Pak ya? Betul. Oke, nah itu akan bagaimana, maksudnya masyarakat bisa melakukan itu dengan mudah atau? Iya. Jadi prosesnya sama seperti normal, cuma diberikan relaksasi, bea balik namanya dienolkan. Oh gitu, nah, ya. Jangan salah bahwa yang dienolkan itu adalah bea balik namanya. Sementara di dalam pengurusan bea balik nama kendaraan bermotor itu ada lagi yang dinamakan PNBP, pendapatan negara bukan pajak, yaitu dikenakan untuk penggantian STNK ataupun plat nomornya. Itu kewajiban nasional. Iya. Sementara yang diberikan pembebasan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai kewenangannya adalah bea balik namanya. Itu besar nilainya. Kemudian juga jasa raharja itu bantu kita juga. Maka dendanya juga diberikan pembebasan nih. Denda yang sudah nunggak tahun-tahun lalu itu juga dinolkan oleh jasa raharja. Tapi yang denda yang setahun berjalannya tetap diperhitungkan. Ini jadi jangan salah persepsi kalau kemudian loh Pak katanya bebas kok masih ada biayanya. Iya. Karena memang itu kewajiban sebetulnya yang di PNBP-nya. Oke. Kemudian kita juga punya yang namanya bebas pajak progresif. Kan masyarakat tuh punya kendaraan ada yang lebih dari satu. Betul. Nah, kendaraan yang kepemilikan kedua dan seterusnya itu akan dikenakan pajak progresif. Nah, ini salah satu bentuk pemerintah Jawa Tengah untuk memberikan relaksasi atau sentuhan bagi masyarakat yang memang saat ini mampu memiliki kendaraan lebih dari satu. Tujuannya adalah agar kepatuhan administrasinya juga bisa dilaksanakan.
Nah, progresifnya ini dinolkan. Gitu. Oke. Jadi ada pengurangan-pengurangan yang diberikan untuk tahun ini supaya bisa dioptimalkan. Tujuannya apa? Iya. Seperti diketahui bahwa saat ini pemerintah sedang menggalakkan penerapan pasal 74 di Undang-Undang Lalu Lintas. Di mana apabila 2 tahun setelah masa masa STNK-nya berakhir, itu kendaraan bisa dihapus rekidennya. Maka program-program ini tujuannya adalah memberikan kesempatan masyarakat untuk meluruskan kembali jejak administratifnya tadi, sehingga nanti kalau dia sampai terlambat 2 tahun sejak masa STNK-nya tidak kemudian dihapus rekidennya oleh pejabat. Atau kita juga sebetulnya punya program bagi masyarakat memang yang sudah memiliki kendaraan yang misalnya kondisinya sudah tidak dapat dioperasionalkan kembali, betul. atau memang tidak mau dioperasionalkan lagi, itu bisa mengajukan penghapusan rekiden ke kepolisian. Kemudian nanti setelah berproses itu bisa mengajukan juga ke kita untuk dihapus piutangnya, karena memang kondisi kendaraannya memang tidak dapat dioperasionalkan kembali. Asal tetap tidak dipakai seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya memang tidak bisa digunakan lagi. Nah, kalau misalkan untuk bea balik nama itu wajib hanya untuk di Jawa Tengah saja, atau misalkan nih kita orang Jawa Tengah tapi belinya mobilnya adalah platnya mungkin B atau plat yang lain gitu, boleh atau bagaimana Bapak? Sebetulnya kewajibannya itu adalah pada saat berganti kepemilikan, maka untuk meluruskan registrasi identifikasi kendaraan itu harus dibalik nama. Tujuannya apa coba? Bagi kita yang melakukan aktivitas menjual, itu untuk meluruskan bahwa kendaraan itu sudah tidak dalam kepemilikan saya, tidak dalam penguasaan saya. Sehingga jika terjadi sesuatu sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab saya. Betul. Sisi lain dari pembeli, jika terjadi sesuatu atas kendaraan itu sudah bisa saya urus karena ini sudah kendaraan atas nama saya. Jadi tidak lagi kemudian bermasalah di kemudian hari. Ini juga akan mendukung apabila terjadi permasalahan misalnya dari pihak kepolisian. Jadi untuk identifikasi sebuah perkara itu kadang-kadang justru bisa dimulai dari identifikasi kendaraan yang digunakan. Ini akan membantu pemerintah. Betul. Dan juga untuk kepentingan wajib pajak sendiri. Nah, itu dia. Karena memang sekarang ini bahkan untuk misalkan e-tilang pun juga terkena, itu pasti juga sudah kelihatan ya Pak. Oh, ternyata motornya atau mobilnya ini mungkin melakukan tunggakan belum membayar pajak seperti itu. Nah, mungkin buat Kang Mas dan Mbak Yu juga yang ingin bertanya-tanya, mumpung di sini sudah hadir bersama kita Kang Mas dan Mbak Yu untuk menanyakan kira-kira seperti apa, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang penghapusan denda atau mungkin pajak progresif atau mungkin BBN, ini semuanya boleh ditanyakan di 0813-9965-9922. Nanti bisa dikasih tahu namanya siapa dan dari daerah mana Kang Mas dan Mbak Yu. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita akan kembali lagi di Jateng Bicara. Jateng Gayung Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Yu masih di Jateng Bicara bersama Bapak Danang dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dan kita tadi sudah ngobrol banyak nih Kang Mas dan Mbak Yu tentang penghapusan pajak ya. Intinya adalah Jateng bebas pajak 2023. Tapi sepertinya ini bukan yang pertama ya Bapak, tapi sebelum-sebelumnya memang sudah ada. Apakah ini juga termasuk agenda rutin atau bagaimana? Baik. Ini tadi yang pertama, Mas Mbak, kalau kewajiban itu dibayarkan tepat waktu, maka harusnya tidak muncul denda. Iya, betul. Maka kegiatan bebas pajak seperti ini sebetulnya bukan agenda rutin. Iya. Karena yang paling baik itu adalah pada saat kepatuhan itu sudah bisa mencapai 100%, maka kegiatan seperti ini sudah tidak diperlukan lagi. Betul. Karena tidak mendidik. Sebetulnya tidak mendidik pada saat masyarakat kemudian setiap saat harus diberikan ini. Yang kami dorong adalah sebetulnya lebih ke arah kepatuhan masyarakat. Nah, kenapa hal-hal seperti ini masih diberikan? Ini melihat kondisi masyarakat saat ini saja. Sebetulnya ini adalah respon dari dampak COVID yang lalu sehingga masih kita berikan. Nah, kalau dari tahun ke tahun ini Bapak, maksudnya untuk tahun 2023 ini sendiri, kira-kira masih banyak nggak sih yang datang untuk melakukan pembebasan atau denda ini? Baik, terima kasih. Dari data yang ada, animonya cukup besar. Animenya cukup besar. Kami berharap
dengan program ini masyarakat tumbuh kesadarannya untuk kembali patuh. Betul. Jadi kemarin-kemarin yang masih terlambat, ayo mumpung program ini ada, dimanfaatkan, mumpung bisa mengurangi bebannya. Iya. Itu yang kaitannya kalau sudah atas nama sendiri ya bisa memanfaatkan penghapusan dendanya. Iya. Kalau yang belum atas namanya sendiri, ayo dong diganti jadi atas namanya sendiri. Alamatnya diperbaiki. Kemudian juga terutama nih yang masih pakai plat di luar Jawa Tengah. Nah, itu dia. Tuh, ayo dong agak sedikit patriotis buat Jawa Tengah. Kita kan nanti untuk pembangunan juga baliknya, jadi pajaknya bisa digunakan dan nanti dinikmati sendiri oleh masyarakat. Jadi ayo dong balik nama ke plat Jawa Tengah. Jadi harus ini ya, kalau misalkan memang belum diganti platnya, wajib diganti dulu di Jawa Tengah, terus habis itu nanti barulah diurus misalkan ada keterlambatan, seperti itu ya Pak ya? Sekaligus. Sekaligus. Oke. Nah, itu malah semakin dimudahkan loh Kang Mas dan Mbak Yu, dan mungkin ada sebagian mungkin dari Kang Mas dan Mbak Yu yang mungkin belum tahu, dan ada yang ketakutan. Aduh, iki nanti gimana nih kalau misalkan belum bayar, nanti kita dimarahin segala macam, kan stigma di masyarakat kan seperti itu ya Pak ya. Nah, buat yang belum tahu nih Bapak, syarat-syaratnya apa saja? Misalkan dendanya itu apakah dibatasi hanya boleh terlambat 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin saya terlambatnya adalah 5 tahun, apakah tetap masih diterima atau seperti apa? Baik, jadi seluruh dendanya akan dihapuskan. Baik yang dia baru terlambat tahun ini atau 1 tahun, 2 tahun, bahkan sampai dengan terlambatan 5 tahun, semua dendanya dihapus. Itu. Nah, harapannya kendaraan-kendaraan yang tadinya belum dilakukan pengesahan STNK dan juga pembayaran pajaknya, ini kembali sisi administrasinya. Kami juga sekaligus mendeteksi kendaraan mana saja sih sebetulnya yang masih ada, yang masih bisa jadi potensi Jawa Tengah. Jadi ke depan harapannya potensi kendaraan real yang ada di Jawa Tengah itu terdeteksi, sehingga kita bisa mengukur sejauh mana pembangunan ini bisa kita akselerasi. Nah untuk syarat-syarat yang lain Bapak harus membawa apakah wajib KTP atau yang lain gitu? Kalau KTP sesuai dengan STNK-nya nanti wajib, ya. Syarat-syarat lainnya menyesuaikan. Artinya kalau memang balik nama ya memang harus membawa lengkap dari BPKB sampai dengan KTP dan STNK-nya. Tapi kalau untuk perpanjangan tahunan cukup dengan STNK dan KTP yang sesuai dengan STNK-nya. Jadi wajib tuh sesuai dengan STNK-nya. Yang belum sesuai ya balik nama tadi. Yang belum sesuai harus balik nama tadi ya. Nah, ini berlaku sama ya untuk kendaraan bermotor, motor dan juga untuk mobil juga sama Bapak? Sama. Jadi syarat-syaratnya gampang ya Kang Mas dan Mbak Yu, tadi cukup membawa KTP dan surat-surat yang memang seperti BPKB, kemudian STNK juga harus dibawa, terus KTP yang paling penting ya Bapak, dan harus berdomisili di Jawa Tengah. Nah, kalau misalkan nih plat nomornya belum, nanti juga akan dibantu untuk diuruskan dan nanti juga akan dibantu untuk penghapusan dendanya. Luar biasa. Ini masyarakat harus tahu, maksudnya pemerintah itu sudah memberikan banyak kemudahan untuk masyarakatnya ya Bapak ya, dan masyarakat harus memanfaatkan ini benar-benar kalau memang ingin mendapatkan kemudahan, tapi setelah ini jangan terlambat lagi. Seperti itu ya Pak ya. Belum tentu tahun depan ada lagi. Itu dia. Jadi jangan lupa Kang Mas dan Mbak Yu manfaatkan sebaik-baiknya. Dan ini mulai berlaku dari kapan sampai dengan kapan Bapak? Jadi untuk yang pembebasan administrasinya itu mulai dari kemarin tanggal 26 April sampai 21 Juni nanti. 21 Juni. Jadi kurang lebih masih ada 1 bulanan ya Pak ya. 1 bulan lebih lah. Betul. Ya. Tapi jangan ditunggu di ujung. Nah, nanti numpuk semua di situ. Pelayanannya lama. Ya, Dan itu dibuka dari jam berapa sampai jam berapa untuk pelayanannya Pak? Titik layanan kita banyak. Ada titik layanan kita yang kalau di kantor induk itu mulai dari jam 8 sampai jam 2 siang itu dibuka. Tapi kita juga punya pelayanan di gerai. Ada yang buka sampai sore, ada yang buka sampai malam. Kemudian kita juga sekarang sudah bentangkan sayap pelayanan kita.
di desa-desa. Wis, mantap. Namanya Samsat Budiman. Oh, Samsat Budiman. Betul. Itu ada kepanjangannya atau? Samsat Badan Usaha Digital Oh, Mandiri. yes, mantap. Samsat Badan Usaha Digital Mandiri ya. Itu ada di daerah-daerah, misalkan di daerah mana aja nih, Bapak? Saat ini sudah bergabung 307 BUMDes dan BPR BKK se-Jawa Tengah. Oke. Tapi harapan kami ke depannya Samsat Budiman ini ada di setiap kelurahan atau desa. Wis, di seluruh Jawa Tengah ya, Pak Betul. ya. Wis, mantap. Kami akan dorong ke situ supaya masyarakat nggak usah jauh-jauh datang ke Samsat. Oke. Cukup datang saja ke BUMDesnya. Pembayaran pajak akan dikelola oleh BUMDes itu. Selesai di BUMDes itu sendiri. Oke. Jadi nggak perlu datang jauh-jauh sampai ke. Iya. titik Nah, layanan ini Samsat. kadang yang bikin masalah juga kan, kadang begini, bayarnya jauh gitu kan. Betul. Antrinya lama kayak gitu, dan kadang juga itu dilayaninya cuma sampai jam berapa gitu-gitu, Pak. Nah, ini bukan alasan lagi. Karena kan hampir setiap daerah itu ternyata sudah ada ya, Bapak ya. Dan rencana ke depan akan setiap kelurahan itu ada satu titik layanan. Kalau boleh tahu sudah berapa persen ini, Pak? Kalau jumlah desa itu kita masih jauh, karena jumlah desa itu 7.000-an. Banyak ya? Baru 307. Iya. Tapi harapan kami sejalan dengan pergerakan di pemerintah daerah, pemerintah desanya, kami kembangkan tadi Samsat Budiman. Dan Samsat Budiman ini pemberdayaan untuk BUMDes itu sendiri, karena BUMDes bisa mendapatkan hasil dari jasa pembayarannya. Betul. Dan jangan salah, nanti yang ditemui bukan petugas pajak, tapi petugas BUMDes. Oh gitu. Jadi mungkin bisa lebih ini ya, lebih tidak tegang gitu ya, Pak ya. Kadang kan kalau misalkan harus ketemu dengan aparat atau petugas yang nanti takut gitu. Nah, ini nanti juga ternyata yang melayani adalah dari BUMDesnya sendiri. Dan biasanya tetangganya sendiri. Nah, betul, dari warga-warga sekitar juga ya. Nah, itu dia Kang Mas dan Mbak Yu, semakin dimudahkan dan juga digampangkan, apalagi ini adalah pemerintah sedang memberikan kelonggaran ini buat Kang Mas dan Mbak Yu yang mungkin terlambat berapapun tahunnya ya, Pak. Mau 1 tahun, mau 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun tetap boleh. Manfaatkan sebaik-baiknya sampai tanggal 21 Juni 2023. Kita akan menjawab pertanyaan ya, Bapak ya. Ini ada Mas Dendi yang ada di Telogosari. Pak, saya punya motor hibah yang STNK-nya atas nama kakak saya, tapi kakak sudah lama pindah ke provinsi dan KTP lamanya sudah tidak ada. Mumpung ada kesempatan ini, saya ingin mengurusnya. Prosesnya bagaimana itu, Bapak? Baik, yang jelas urus kalian untuk balik nama. Jadi nanti ada surat kayak jual beli atau surat pernyataan hibahnya untuk dari kakaknya ke Mas Denny yang sekarang. Oke. Nah, nanti sudah cukup dengan kondisi itu saja. BPKB dan STNK-nya dibawa. Nanti kemudian melakukan cek fisik, dicocokkan cek fisik kendaraan apakah sudah ada perubahan atau belum. Jika sudah, langsung melakukan pembayaran pajaknya sekalian. Udah semudah itu sebetulnya. Semudah itu ya. Cuma kadang kalau masyarakat membayangkan itu kayaknya, wah ini bakalannya rumit gitu ya, Pak ya. Betul. Nah, jadi Mas Dendi yang ada di Telogosari, jadi cukup membawa ini ya, Bapak, surat dokumen kendaraan dan surat keterangan hibahnya. Betul. dibawa ke yang pertama memang ke Samsat, kemudian nanti ada pengecekan di Polres untuk rek ident kendaraannya. Jadi jangan kaget kok, Pak, kok dilempar-lempar, karena yang harus dilakukan adalah penelusuran kendaraan terlebih dahulu, yaitu pencocokan BPKB. Maka sesuai kewenangannya rek ident BPKB memang masih berada di Polres. Jadi kalau untuk balik nama memang masih harus dilakukan di 2 tempat. Iya, oke. Jadi ke Samsat dulu. Betul. Setelah itu ke Polres, baru nanti akan diurus ke Samsat lagi untuk menyelesaikan pajaknya. Oke, ke Samsat lagi untuk menyelesaikan pajaknya. Kira-kira seperti itu ya, Mas Dendi ya. Semoga sudah membantu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Dendi yang ada di Telogosari. Nah, buat Kang Mas dan Mbak Yu yang lain yang ingin bertanya, mumpung ada Pak Danang yang sudah hadir di sini, boleh langsung dikirimkan pertanyaannya ya, Kang Mas dan Mbak Yu, di 0813 9965 9922. Jangan lupa namanya siapa, dari daerah mana, dan pertanyaannya apa. Habis ini Jateng Bicara akan kembali lagi.
Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Kang Mas dan Mbak Ayu masih di Jateng Bicara bersama Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama Pak Danang yang sudah hadir di sini. Dan tadi kita sudah ngobrolin banyak bagaimana syarat-syaratnya, kemudian prosedur-prosedur untuk penghapusan denda. Tadi sudah disampaikan kalau tinggal datang saja membawa syarat-syaratnya dan semuanya itu memang free ya Bapak ya, tidak ada biaya apapun. Yang jelas ini dari tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni. Nah, kita akan menjawab pertanyaan lagi di Bapak. Ada Nina yang ada di Sendang Mulyo, mau bertanya kalau nanti ada kendala atau keluhan saat proses pelayanan. Nah, kira-kira masyarakat ini bisa mengadu kemana Bapak? Baik. Tadi Mbak siapa? Nina. Mbak Nina, Jawa Tengah itu sekarang sudah mendeklarasikan bahwa kita harus transparan. Iya, betul. Maka setiap keluhan atas pelayanan publiknya itu bisa disampaikan di kanal apapun, termasuk di radio ini pun juga. Iya, betul. Nah, yang pertama kita punya IG, jadi bisa langsung disampaikan itu di @bapenda_jateng. Kemudian atau di Twitter kita punya @bapenda_jateng. Juga Facebook Bapenda_Jateng. Atau boleh pakai TikTok nih, kita juga punya di situ. Di @bapenda_jateng. Dan tidak menutup kemungkinan Pak, pemerintahan kita punya Lapor Go. Iya, Lapor Go, gitu. Betul. Boleh juga disampaikan di situ karena petugas kami akan melakukan kontrol dalam 24 jam. Sampaikan hal-hal yang faktual atau boleh datang ke kantor kami menyampaikan pengaduannya kalau sekiranya itu memang Bapak Ibu sekalian kurang nyaman kalau secara online. Kemudian bawa data dukungnya. Segala hal itu merupakan masukan buat kami untuk penyempurnaan kami. Jadi tidak masalah, sampaikan hal-hal yang sekiranya harus kami. Iya. Kami ada 3 instansi di dalam Samsat itu. Ada Polri, ada Jasara Harja dan Bapenda Provinsi. Nah, tentu saja nanti permasalahan apa nih yang muncul akan kami bicarakan dalam tim pembina Samsat Provinsi. Jadi ada pengelolanya, nanti akan ditindaklanjuti. Biasanya kalau untuk pelayan itu harus ditindaklanjuti daerah, kami akan terjunkan teman-teman dari UPPD untuk mendatangi untuk penyelesaian masalahnya. Atau kalau memang harus dilakukan penelusuran, maka akan kami melakukan penelusuran. Prinsip semua bisa disampaikan dan akan kami tindak lanjuti. Oke. Jadi jangan khawatir nih Mbak Nina dan juga mungkin Kang Mas dan Mbak Yu yang lain ya Pak, karena semuanya sekarang transparan. Betul. Jadi jangan khawatir, kalaupun nanti menemukan hal-hal yang tidak mengenakan, bisa lapor di kanal-kanal yang sudah disediakan dan disampaikan oleh Pak Danang tadi. Betul. Kalaupun masih bingung, nanti bisa dilihat di YouTube, bisa di skip, dicatat sambil dicatat di mana-mana saja ya Bapak bisa menyampaikan keluhannya. Yang jelas harus jelas ya Pak. Betul. Tempatnya di mana, kemudian jam berapa, dengan siapa, seperti itu ya. Betul. Jadi jangan asal-asal memberikan informasi ternyata informasinya tidak sesuai seperti itu. Dan mungkin akan pertanyaan terakhir ini Bapak dari Ari yang ada di Metese. Dia menanyakan, saya ini bekerja shift Bapak. Nah, kira-kira apakah ada yang menangani di malam hari? Oke. Baik Kang Mas Ari, tinggalnya di Metese ya? Iya, Metese. Nah, bisa dilayani karena kita ada Samsat malam. Nah, jadi Kang Mas Ari bisa datang di Samsat kita di CL. Oh, di kita CL punya. ada. Oke. Kemudian ada bis layanan sampai malam itu ada di Simpang 5. Oke. Kemudian juga ada di Lotte Mart. Kemudian juga ada Samsat malam di Serondol. Oh ya, di dekat Semarang mungkin ya. 2 ya. Okay. Semarang 2 itu buka layanan dengan layanan cepat nanti di dalam mobil layanannya malam hari. Nah, ini kalau nanti kemudian ada Pak, lah saya bukan warga negara Semarang gitu. Bukan ke orang Semarang gitu ya. Nah, tidak masalah karena layanan di Samsat itu sudah online. Jadi dari plat di dalam wilayah Jawa Tengah itu sudah bisa dilayani di titik layanan Samsat manapun. Oke, baik. Gitu. Nah, kalau
tidak ada waktu, maka Bapak Ibu sekalian, Kang Mas Mbak Yu bisa ngagem aplikasi New Sakpole. Nah tuh, itu aplikasi yang bisa digunakan di download. Ya, berbasis Android. Berbasis Android. Nah, itu pasti semua punya ini Pak ya. Bisa ya. Oke, baiklah. Jadi bisa pakai online ini saja bisa. Jadi tidak perlu datang ke tempat ya. Tidak perlu. Nanti pembayarannya bisa melalui beberapa tenan, bisa di toko, maaf saya sebut ya, Indomaret ataupun Alfamart, atau ATM bank yang sudah bisa ditunjuk. Kemudian bisa juga Bapak Ibu sekalian melakukan pembayaran ada kita beberapa bahkan sekarang sedang kita develop untuk QRIS juga di situ. Mantap. Termasuk yang pembayaran online dari beberapa bank juga sudah bisa dilakukan di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian nggak perlu khawatir bahwa Samsatnya tutup jam sekian. Kita ada layanan ini. Nah, setelah pembayaran ada dua pilihan. Mau cetak pengesahan STNK dan notis pembayarannya secara mandiri. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal download saja tuh bukti pembayaran dan pengesahannya. Nanti pengesahannya itu bentuknya QR, tinggal ditempelkan di kotak pengesahan. Biasanya kan ada 4 yang dicap itu. Betul. Nah, itu cukup ditempelkan. Atau kalau kurang mantap ya nanti pilih cetak di Samsat. Bapak Ibu sekalian bisa ke Samsat kapanpun dalam jangka waktu 30 hari untuk minta dicetakkan. Tapi prinsip wong di rumah aja bisa, ngapain harus ke Samsat? Betul. Daripada misalkan nanti alasan lagi ngantri gitu ya Pak ya. Nah, jadi semuanya sekarang dimudahkan. Ternyata nggak perlu datang ke tempat, bisa langsung melalui online ya Bapak ya. Yaitu dengan aplikasi diunduh di HP Android-nya. Betul, nah, kalau New Sakpole. Nah, kalau untuk di daerah lain, apakah juga melayani sampai malam Bapak atau di seluruh wilayah Jawa Tengah? Di seluruh wilayah Jawa Tengah. Seperti itu. Mantap. Memang ada yang tidak setiap malam, tapi prinsip alternatifnya sudah kita sediakan. Oke, baik. Kalau untuk daftarnya nih, biar masyarakat bisa mengakses, apakah juga ada nih kira-kira layanannya di mana-mana gitu, masyarakat bisa tahu itu atau bagaimana? Bisa buka di website kami, ada titik layanannya di situ. Nah itu dia, langsung tinggal buka websitenya dari Bapenda ya Pak, Bapenda Provinsi Jateng, nanti bisa dilihat jadwalnya. Jadi Kang Mas dan Mbak Yu bisa menyesuaikan nih dengan daerah sekitar. Kalau misalkan males datang ke tempat lokasi langsung, bisa melalui online. Nah semuanya serba dimudahkan. Jadi jangan sampai melewatkan kesempatan yang luar biasa ini untuk menghapuskan pajak ya Pak, menghapuskan denda pajak. Kang Mas dan Mbak Yu ditunggu sampai dengan 21 Juni 2023. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan nih yang terakhir dari Pak Danang hari ini di Jateng Bicara untuk Kang Mas dan Mbak Yu di seluruh Jawa Tengah atau dimanapun yang berada yang sedang mendengarkan Jateng Bicara hari ini. Baik, Kang Mas Mbak Yu, kalau masih sayang dengan Jawa Tengah, bantu kami untuk mengumpulkan pajak kendaraan bermotor yang Bapak Ibu atau Mas Mbak Yu gunakan saat ini atau kuasai. Karena pajak kendaraan bermotor ini menjadi tulang punggung pembangunan di Jawa Tengah. Ini kalau boleh kasih tahu, 60% pajak kendaraan bermotor itulah yang menyokong pembangunan di Jawa Tengah saat ini. Sehingga kami mengajak, ayo dong pada patuh semuanya sama kewajibannya bayar pajak kendaraan bermotor supaya Jawa Tengah semakin sejahtera nantinya, dan yang merasakan adalah Mas dan Mbak Yu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danang Wicaksono yang sudah hadir dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang hari ini mendengarkan Jateng Bicara. Dan sekali lagi terima kasih buat Kang Mas dan Mbak Yu semuanya. Mohon maaf kalau misalkan kita berdua ada salah-salah kata. Saya Dian Risti beserta Bapak Danang Wicaksono undur diri dari Jateng Bicara. Selamat siang. Selamat siang.